Pantai Indah Kapuk 2 atau lebih dikenal dengan PIK 2 adalah proyek ambisius di utara Jakarta. PIK 2 digadang-gadang akan menjadi kota modern dengan gedung-gedung pencakar langit, ruang terbuka hijau, dan kawasan tepi laut yang hidup. PIK 2 diharapkan dapat meningkatkan status Jakarta sebagai kota global. Namun di balik kemegahannya, terdapat kenyataan yang kompleks dan memprihatinkan. Tanah tempat mimpi ini dibangun penuh dengan kontroversi. Kisah-kisah warga yang tergusur, nelayan yang kehilangan mata pencaharian, dan aktivis yang berani bersuara melukiskan gambaran yang sangat berbeda. Inilah kisah PIK 2, kisah tentang ambisi dan penggusuran, tentang kemajuan dan harganya. Kisah yang menuntut perhatian kita karena memunculkan pertanyaan mendasar tentang arti sebenarnya dari pembangunan dan tanggung jawab kita untuk melindungi yang paling rentan di antara kita. Akuisisi lahan, nyawa dari setiap proyek pembangunan, telah menjadi titik perdebatan dalam saga PIK 2. Warga, yang banyak di antaranya telah tinggal di tanah ini secara turun-temurun, mengaku telah dipaksa untuk melepaskan tanah mereka. Dugaan-dugaan itu meresahkan, kompensasi yang tidak layak, proses yang tidak transparan, dan tekanan untuk menjual. Beberapa keluarga bercerita bahwa mereka hanya ditawari sedikit uang untuk tanah yang telah mereka rawat selama bertahun-tahun. Yang lain berbicara tentang intimidasi, tentang suara mereka yang dibungkam karena berani mempertanyakan proyek tersebut. Ini bukan hanya sebidang tanah, ini adalah rumah, komunitas, dan mata pencaharian. Mereka terjalin erat dengan kehidupan masyarakat, mewakili warisan dan masa depan mereka. Penggusuran paksa terhadap masyarakat ini telah meninggalkan luka yang mendalam, membuat banyak orang merasa dikhianati dan tidak pasti akan masa depan mereka. Dampak PIK 2 meluas jauh melampaui batas langsung pembangunan. Seluruh masyarakat bergulat dengan dampak sosial dan ekonomi dari proyek besar ini. Cara hidup tradisional terganggu, struktur sosial tertekan, dan peluang ekonomi terhambat. Mereka yang dulunya mengandalkan tanah untuk bertahan hidup, kini menemukan diri mereka terombang-ambing, mata pencaharian mereka direnggut. Janji pekerjaan baru dan keuntungan ekonomi terdengar hampa bagi mereka yang telah kehilangan rumah dan rasa memiliki. Jalinan sosial masyarakat ini semakin terkikis. Tetangga diadu domba, beberapa tergiur dengan janji keuntungan cepat, sementara lain dengan tegas menolak untuk meninggalkan rumah mereka. Rasa kebersamaan, yang dulunya menjadi sumber kekuatan dan ketahanan, semakin terkikis. Selama beberapa generasi, nelayan di wilayah pesisir ini hidup selaras dengan laut. Itu adalah mata pencaharian mereka, pemberi mereka, dan sumber makna budaya yang dalam. Tetapi pembangunan PIK 2 telah membawa mereka berhadapan dengan krisis eksistensial. Daerah penangkapan ikan yang dulunya melimpah kini menyusut, tercekik oleh laju beton dan baja yang tak henti-hentinya. Para nelayan berbicara tentang hasil tangkapan yang semakin menipis, tentang keharusan untuk berlayar semakin jauh ke laut, hidup dan mata pencaharian mereka bergantung pada air yang semakin tidak dapat diprediksi. Laut, yang dulunya merupakan sumber kehidupan mereka, kini menjadi pengingat konstan akan keberadaan mereka yang genting. Banyak yang terpaksa meninggalkan cara hidup tradisional mereka. Keterampilan dan pengetahuan mereka menjadi tidak berguna dalam menghadapi pembangunan besar-besaran ini. Bagian 5, seruan untuk keadilan, pelanggaran hak asasi manusia. Membayangi PIK 2. Pembangunan PIK 2 telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dugaan penggusuran paksa, kompensasi yang tidak memadai, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat telah membayangi proyek ini. Hak atas perumahan yang layak, hak atas mata pencaharian, dan hak atas kebebasan berekspresi sedang ditantang. Suara-suara mereka yang berani mempertanyakan proyek ini seringkali dihadapi dengan intimidasi dan ancaman. Nasib orang-orang yang terkena dampak PIK 2 adalah pengingat nyata bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia yang mendasar. Bagian 6. Suara ketidakpuasan, konflik meletus antara warga dan pihak berwenang. Ketegangan seputar PIK 2 telah berulang kali memuncak menjadi konflik terbuka. Warga yang merasa diabaikan dan terpinggirkan turun ke jalan untuk menyuarakan keluhan mereka. Protes-protes ini yang seringkali dihadapi dengan tindakan keras dari pihak berwenang,
menyoroti jurang pemisah yang semakin lebar antara mereka yang diuntungkan dari proyek ini dan mereka yang menanggung beban biaya. Bentrokan yang meningkat adalah gejala dari penyakit yang lebih dalam. Rusaknya kepercayaan dan komunikasi antara mereka yang berkuasa dan masyarakat yang seharusnya mereka layani. Bagian 7 mencari solusi, tanggapan pemerintah dan solusi yang diusulkan. Pemerintah Indonesia yang menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengatasi kontroversi seputar PK2 telah mengusulkan sejumlah solusi. Ini termasuk penyelidikan atas dugaan perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi manusia, janji kompensasi yang adil dan perumahan alternatif bagi warga yang tergusur, dan inisiatif yang ditujukan untuk menyediakan pelatihan kerja dan peluang pemberdayaan ekonomi. Sementara proposal ini menawarkan secercah harapan, efektivitas sebenarnya mereka masih harus dilihat. Ujian sebenarnya adalah apakah mereka diimplementasikan dengan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen yang tulus terhadap keadilan bagi mereka yang telah dirugikan. Bagian 8, tindakan penyeimbangan, menemukan harmoni antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kisah PK2 adalah kisah peringatan, pengingat nyata bahwa pengejaran pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih seimbang yang mengakui hubungan intrinsik antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan sejati membutuhkan perubahan pola pikir, pengakuan bahwa pembangunan harus inklusif, adil, dan menghormati hak dan kebutuhan semua pemangku kepentingan. Ini menuntut komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang berarti dari mereka yang hidupnya terkena dampak langsung oleh proyek-proyek semacam itu. Bagian 9, PK2, persimpangan jalan antara kemajuan dan akuntabilitas. PK2 berdiri di persimpangan jalan. Jalan ke depan tidak hanya akan menentukan nasib proyek ambisius ini, tetapi juga warisan mereka yang membentuknya. Apakah akan dikenang sebagai simbol kemajuan dengan cara apapun, atau akankah menjadi mercusuar pembangunan yang bertanggung jawab, yang memprioritaskan manusia dan planet ini di samping keuntungan? Pilihan yang dibuat hari ini akan memiliki konsekuensi yang luas, membentuk hubungan antara pembangunan, masyarakat, dan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Ini adalah tanggung jawab yang dapat enteng.